Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang bagus dan saya yakin Anda semua mengenalnya, mengetahuinya, bahkan bisa menyanyikannya dengan sangat bagus. Lagunya demikian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Wes, dah, cukup sampai di sini saja ya. Nanti selanjutnya diteruskan sendiri di rumah bersama dengan keluarga dan komunitas. Saya khawatir Anda merekamnya, kemudian memviralkannya. Saya takut menjadi terkenal. Nanti banyak produser yang datang untuk minta rekaman, repot jadinya ya kan? Maka dah sampai di sini aja, nanti selanjutnya diteruskan sendiri di rumah ya. Oke ya. Ingat judul lagu ini? Judulnya adalah Seperti Yang Kau Ingini. Lagu ini sepenuhnya diinspirasikan dari bacaan kedua yang tadi kita dengarkan, yakni dari surat pertama Rasul Santo Petrus. Dan lagu ini seperti dalam bacaan pertama mau mengungkapkan, menyatakan kepercayaan dan keyakinan bahwa penebusan dosa manusia terjadi karena dan melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dengan kata lain, derita dan kematian Yesus di kayu salib merupakan jalan bagi keselamatan umat manusia. Darahnya yang tidak bernoda, darahnya yang tak bercela menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita umat manusia. Itulah sebabnya maka dikatakan darahnya amat sangat mahal. Saudara-saudariku yang terkasih, keyakinan bahwa Yesus Sang Penebus, bahwa Yesus Sang Mesias tidak serta-merta dimiliki oleh para murid ketika mereka pertama kali bertemu dengan Yesus. Pun pula tidak selama ada bersama dengan mereka di Galilea sampai ke Yerusalem. Lalu pertanyaannya adalah, sejak kapan para murid, para rasul yakin dan percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang telah menebus dan menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa-dosanya? Sejak kapan? Sejak mereka mengalami sendiri kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman kebangkitan bagi para murid dan bagi kita semua bukan pertama-tama soal makam kosong, bukan soal bagaimana mereka melihat Yesus bangkit dari pembaringannya. Tengel-tengel itu apa ya? Apa tengel-tengel? Ya kruget-kruget lah, apalagi itu ya. Mulai bergerak-gerak dari tempat tidurnya, dari pembaringannya, kemudian berdiri, keluar dari makam, kemudian berjalan-jalan. Bukan soal itu. Juga bukan pertama-tama soal penampakan-penampakan. Pengalaman kebangkitan pertama-tama adalah soal pencerahan, di mana orang menjadi dong, menjadi mudeng, menjadi paham akan makna peristiwa sengsara dan kematian Yesus. Romo Andre pintar sekali memeragakan ini. Gimana Romo Andre? Kalau orang menjadi dong itu gimana caranya? Wow katanya. Apalagi? Oh, apalagi? Aha. Wah, inilah cara-cara Romo Andre, sangat ekspresif ya. Oh, nek saya gitu toh. Oh ngono.
Inilah pengalaman dong, pengalaman mudeng, pengalaman celing memahami apa sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus itu. Bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Santo Lukas hari ini memberikan gambaran bagaimana kedua murid Emmaus mengalami kebangkitan itu. Setelah berjalan bersama dengan Yesus sekian mil jauhnya sambil berbincang-bincang, setelah mendengarkan penjelasan mengenai kitab suci, dan khususnya setelah mereka makan bersama, melihat bagaimana Yesus memohon berkat atas roti, memecahkannya dan membagikannya, langsung mata mereka terbuka, celing, terbukalah mata mereka dan paham, oh ngono to, oh begitu to. Inilah pengalaman pencerahan, pengalaman mudeng, pengalaman dong, dan inilah inti dari kebangkitan itu. Inti pengalaman kebangkitan yang lain adalah pengalaman paham, mengerti, dan akhirnya percaya bahwa Yesus yang telah sengsara dan wafat di kayu salib adalah Dia yang disebut sebagai Mesias yang telah menyelamatkan dan menebus umat manusia. Karena itu, kita pun yang ada di sini juga bisa mempunyai pengalaman kebangkitan itu. Injil memberikan beberapa cara bagaimana kita bisa sampai pada kebangkitan Yesus di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah dengan perjumpaan langsung dengan Yesus. Bertemu langsung dengan Yesus. Seperti para murid tadi, mereka bertemu dengan Yesus dan akhirnya paham, oh seperti ini. Kita pun juga mempunyai pengalaman-pengalaman perjumpaan langsung dengan Yesus. Yakni seperti sekarang ini, ketika kita merayakan Ekaristi, memecah-mecah roti bersama dan menyantap Yesus dalam sakramen Maha Kudus, kita merasakan kehadiran dan sapaannya secara langsung pada kita. Dan ada segudang pengalaman lain yang mengungkapkan bagaimana kita bertemu dengan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditunjukkan dalam Injil adalah mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah berjumpa atau mengalami hidup bersama dengan Yesus. Sebagaimana bisa kita baca dalam kitab suci. Yesus menerangkan panjang lebar isi kitab suci, mulai dari perjanjian lama, kitab nabi-nabi, sampai akhir. Dan itu semua membuat para murid menjadi dong, menjadi mudeng, menjadi paham. Bisa gatuk-gatuk apa itu gatuk-gatuk? Bisa menghubung-hubungkan, oh betul, peristiwa Yesus itu peristiwa yang memang sudah direncanakan sejak semula oleh Allah demi kasih-Nya kepada manusia. Dan yang ketiga adalah dengan melihat tanda-tanda dan peristiwa. Kedua murid matanya terbuka ketika melihat tanda. Ketika Yesus berdoa mohon berkat atas roti, memecahkannya dan membagikannya kepada mereka, langsunglah mata mereka terbuka dan langsung paham. Inilah pengalaman kebangkitan yang real, yang nyata, yang bisa kita alami juga di masa sekarang ini. Satu hal lain lagi yang perlu kita katakan adalah bahwa pengalaman kebangkitan selalu membawa serta sukacita, kegembiraan dan semangat baru untuk bangun, untuk bangkit dari kelesuan, dari kemuraman. Kedua murid Emmaus jelas sekali, awalnya muram, sedih, nggak punya pengharapan, mungkin apes rasanya. Namun begitu berjumpa dengan Yesus, semangatnya muncul kembali, bergelora, bergembira, dan mereka akhirnya bersemangat untuk kembali lagi ke Yerusalem, bertemu dengan para murid, menceritakan apa yang mereka alami di tengah jalan menuju ke Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa dikatakan mengalami kebangkitan Tuhan kalau kita mengalami pencerahan, kalau kita mengalami pemahaman, pengertian yang makin mendalam, dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita, bahwa Yesus adalah penebus kita yang telah mengorbankan diri, mengorbankan darahnya untuk keselamatan kita. Dan yang kedua, kalau kita
Karena melihat dan paham ini semua, tumbuh dan berkobar-kobar semangat kita untuk keluar mewartakan kabar sukacita bagi orang lain. Inilah pengalaman kebangkitan yang bisa kita alami setiap saat. Manakala kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin dekat padanya, semakin berpaut padanya, dan sekaligus semakin disemangati oleh kebangkitannya untuk berkobar-kobar mewartakan kabar sukacita. Bagaimana caranya mewartakan kabar sukacita? Dengan segala macam tindakan perbuatan baik kita, kepedulian kita kepada orang-orang. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah penebusannya bagi kita semua, dan bersukacita, bergembira, karena kita semua sungguh-sungguh telah ditebus, telah diselamatkan. Kita bergembira juga ketika kita harus menghadapi kesusahan, kesulitan, kecemasan di masa COVID-19 ini. Kita semua mencoba itu, meskipun kadang-kadang tidak begitu mudah, namun kita berjuang terus untuk senantiasa bersemangat dan bersukacita. Karena itu pesan saya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.